loh Pak. Bisa saya Fisiknya balik. masih ada loh Pak. Di kepala abang Enggak, ada fisiknya otak. masih ada loh Tunjukkan Pak. sama Sekarang seperti gini, itu. ini fisiknya masih ada loh Pak. Taurat ini fisiknya masih ada loh Pak. Oh, enggak ada, sudah enggak ada. Kalau nggak ada orang Yahudi baca Taurat Pak. Oh ya, tapi itu bukan Taurat yang asli dari Allah yang turunkan Jadi kepada mana yang aslinya Pak? sudah diambil kembali dan Bene Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Halo Agus, Fahri, Salim. Halo saudara. Selamat sore. Selamat sore. Kristen bukan? Muslim, Bang. Ya, kita dengan tema ini Bang, Yesus atau Isa. Saya Apakah Yesus hanya dengan mau Isa bertanya sama? aja, Bang. Kembali Habis pada ini tema mau dulu Bang. Kalau nggak kemana-mana Bang. Oh, enggak gitu ya. Oh ya, Bapak, enggak apa-apa. Ya, Yesus dan Isa. Apakah Yesus dengan Isa sama? Silakan. Pandangan Abang. Aduh, saya enggak paham itu, Bang. Hanya ingin bertanya aja sebenarnya, Bang. Bagaimana kamu tidak memahami tentang Nabi kamu? Oh, Nabi. Ya, kalau Nabi. Ya, Nabi Isa kamu, apakah Yesusnya kami? Kalau dari segi cerita kayaknya beda ya, Bang. Karena ada yang mengatakan ada yang lahir di apa itu? Bahwa di itu kandang kambing gitu ya. Kayaknya saya dengarnya gitu. Kandang domba, bukan kambing. Karena kambing dengan domba Kandang beda, kambing. Bang. Nah, kandang domba. Yang satunya mengatakan di bawah kurma. Jadi dari situ sudah saya mengatakan beda lah. Itu aja sih, Bang. Ya. Sekarang gini, Bang. Kalau berbeda berarti ada dua sosok Isa. Kalau memang dikatakan ada dua sosok, kalau memang itu dari ceritanya juga berbeda, pasti itulah, Bang. Nah, sekarang kalau mengatakan maaf, Yesusnya kami itu disalibkan, ada historikalnya. Makasih kan. Kayaknya baik di abang atau di kami di Muslim kayaknya tidak ada yang namanya Nabi disalib. Di saya ada Yesus saya di dalam Ya. Alkitab mengatakan Yesus disalib. Oh, di abang disalib. Kalau di kami sekarang tidak disalib, ya kan? Sekarang bisa nggak ketika saya mengambil sebuah data di dalam Alkitab itu subjektif buat saya, betul? Ya. Subjektif kan? Iya. Benar nggak? Ya. Yesus disalib itu subjektif banget. Nah, sekarang ada data historikal ya yang mengatakan yang sejarawan yang sejamannya, yang sejarah non-Kristen, ya, yang bukan Kristen, yang mengatakan Yesus itu disalibkan. Itu namanya Flavius Josephus. Nah, sekarang ada nggak sejarawan yang sejaman dengan nabinya Bapak yang mengatakan, maaf, Nabi Isa itu tidak disalibkan? Silakan. Nabi Isa tidak disalib itu juga dijelaskan di kitab kami juga dijelaskan, Bang. Saya nggak tanya kitabnya Bapak, saya tanya sejarawan. Oh, sejarawan. Kalau sejarawan kan otomatis kita melihat dari cerita atau tulisan orang, sehingga di situ dikatakan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, ya tidak sama. Atau saya tidak nggak gini Bang, Abang tutup kitabnya Bapak, keimanannya Bapak, sehingga tidak terkesan subjektif. Ya, saya tutup kitabnya saya supaya tidak terkesan subjektif. Kita bahas historikal nih. Ada nggak historikal sejarawan Isanya maaf, Nabi Isanya Bapak hidup di abad keberapa, Pak? Zaman abad berapa ya? Kayaknya itu kan sebelum Islam ya. Ya, abad keberapa? 6 atau 7 ya, Bang. Saya lupa ini, Bang. Sebelum jadi Isanya Bapak hidup di abad ke-6. Saya kurang paham juga di sejarah ya, Bang. Nah, ketika Bapak mengatakan Nabi Isanya Bapak hidup di abad ke-6, ini bukan saya ngomong, Bapak yang ngomong. Yesusnya kami kurang paham juga abad berapa. Kurang paham juga. Nah, sekarang ketika Bapak mengatakan Bapak tidak tahu nabinya Bapak Nabi Isa hidup di abad keberapa, ya. Sekarang pertanyaan kedua saya, ada nggak sejarawan yang hidup yang mendekati zamannya nabinya Bapak yang mengatakan nabinya Bapak itu tidak disalibkan?
Saya juga kurang baca itu bang, jadi nggak tahu juga. Kalau saya, Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus bahwa Allah senantiasa menuntun jalannya sejarah. Ketika Allah senantiasa menuntun jalannya sejarah, bahwa sejarah sudah pasti tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Ya, maka dari itu sejarawan non-Kristen, sejarawan kuno mengatakan Yesus Kristus itu disalibkan. Lalu sejarawan pun mengatakan dia bangkit. Bahkan historical mengatakan dia naik ke surga. Nah sekarang Bang, ada nggak yang menyatakan nabinya Bapak itu tidak disalibkan? Sejarawan. Bukan kitabnya Bapak, sejarawan. Ya kalau sejarawan saya juga kurang paham ya bang. Yang jelas kami memang patokannya memang Al-Quran dan hadis untuk sejarawan. Kalau Bapak mengatakan patokannya adalah kitabnya Bapak, itu akan terkesan sangat-sangat subjektif. Ya. Saya pun kalau berpatokan pada kitab saya itu terkesan subjektif. Ya betul bang. Ya, makanya... Tetapi bagaimana kita harus objektif dalam mengungkapkan sebuah fakta. Nah objektif adalah tutup kitab Bapak, saya tutup kitab saya, kita bahas historical. Hanya di sini Bapak tidak bisa menjawab secara historical. Ya betul. Karena memang saya bukan sejarawan. Gitu. Saya juga bukan sejarawan, tapi saya belajar juga. Tapi saya pernah baca. Silakan. Saya pernah baca bahwasannya sebelum Kristen itu ada yang namanya Pesita gitu ya bang. Kalau menurut abang Pesita itu apa ya bang? Nah, abang tidak perlu tahu karena Dr. Bambang Nursena mengatakan saya tidak perlu menjelaskan Taurat terlalu banyak kepada Anda. Oh gitu, ya. Ya karena saya baca. Karena Anda bukan Kristen, bukan pula Yahudi kan? Iya betul. Anda tidak mengimani kitab Taurat kan? Ya memang kami harus mengimani 4 kitab. Anda mengimani nggak kitab Taurat? Ya. Nah sekarang ketika Anda mengimani kitab Taurat, apakah Anda sudah pernah baca kitab Taurat? Nah, kalau baca kan tidak ada sudah bang, karena 3 kitab sebelum Al-Quran itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Kita hanya diminta dan dituntut untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya, mengimani tanpa membaca? Karena untuk membaca kan sudah disempurnakan di ajaran Al-Quran atau di kitab Al-Quran, Bang. Jadi kita bacanya sudah kan namanya lengkap, sudah yang sebelum-sebelumnya 3 kitab itu sudah ada di dalamnya gitu. Oke. Mengimani berarti ada kesamaan, betul? Contohnya seperti milad Ibrahim. Kita orang Muslim. Milad Ibrahim salah satunya adalah sunat, betul? Ya. Makanya kita sekarang di dalam milad Ibrahim di dalam Taurat, ya, itu sunat itu pada usia 8 hari. Sekarang apakah sunat itu pada usia 8 hari, Pak? Sekarang kan kita punya tuntunannya, Bang. Karena dari sejarah-sejarah Nabi tidak ada dikatakan ada yang 8 hari, ada yang 40, ada yang 60. Nah, berarti beda, Pak. Berarti beda. Makanya, di Islam berarti beda. Berarti Taurat yang berarti gini, Pak. Taurat yang Bapak imani dengan Taurat yang kami imani itu berbeda, Pak Agus. Ya. Jadi Taurat Musa yang kami imani itu dalam Kejadian pasal 17 itu pada usia 8 hari itu dibawa. Ya, pada usia berapa ya? 8 hari ya kalau nggak salah ya. 8 hari ya, Kejadian pasal 17. Ya, itu sudah berbeda. Kalau di Bapak bisa usia berapa? 1 tahun. Ada macam-macam karena sudah dituntunannya itu. Nah, berarti sudah berbeda kan, Mbak? Bukan berbeda, memang itu ada tuntunannya, tidak harus ditentukan harus keberapa dan berapa. Karena setelah lahir di situ kan sudah diwajibkan untuk bersunat gitu ya. Karena di situ ada semacam dari medis pun dikatakan sudah tidak sehat, tempatnya najis dan semacamnya. Karena kita itu harus suci gitu. Nih Pak, ini Taurat Pak. Anak yang berumur berapa ini Pak? 8 hari. Harus disunat. Nah, berarti berbeda Pak. Taurat yang Bapak imani dengan Taurat yang kami imani itu berbeda Pak. Jadi biarkan perbedaan itu menjadi sesuatu yang unik Pak.
Iya. Oke. Karena juga kita sebenarnya kalau dikatakan tadi Yesus atau Isa itu sebenarnya mereka juga bersunat, apalagi Paulus gitu ya. Semuanya mereka disunat gitu. Jadi kita Betul. orang Muslim pasti sudah mengikuti itu. Gitu. Oke. Makanya Nah, sekarang kami kenapa disunat ini, Pak. sekarang umat Kristen ada yang tidak sunat gitu? Apakah sunatnya Kami itu sunat, hanya ada sunat hati ataukah sunat secara lahiriah gitu? Kami disunat dengan baptisan, Pak. Oh gitu ya. Itu bedanya ya. Karena Enggak, setahu bukan saya, beda. Karena gini, baptisan ini, Pak, dalam Kolose pasal 2 ya mengatakan kami disunat dengan baptisan. Dengan baptisanlah kami disunat. Ya, karena kalau berbicara tentang orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kami disunat dengan baptisan. Dengan baptisanlah kami disunat. Itu menurut Alkitab di dalam Kolose pasal 2. Ya. Tetapi berbicara tentang sunat yang lain, Pak ya. Berbicara tentang sunat secara fisik, ya. Itu perjanjian antara Allah dengan Abraham. ya. Antara Allah dengan Abraham, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, perjanjian Allah dengan keturunannya, dan yang disunat itu adalah budaknya Abraham, barulah disunat. Itu di dalam Taurat. Taurat mengatakan yang Yahudi saja yang wajib disunat. Pertanyaan saya, apakah Bapak Yahudi sehingga Bapak disunat? Itu menurut Taurat Musa yang saya pegang. Maksudnya kita Yahudi gitu. Ya Bapak enggak, saya tanya Bapak Yahudi, Pak? Enggak. Kayak tidaklah istilahnya kalau Yahudi, karena kita aslinya kan memang ajaran itu dibawa dari turun temurun, sehingga dari Ibrahim dan seterusnya sampai Ismail dan seterusnya, sehingga kita jatuhlah kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW kan gitu, Bang. Sabar, Pak, lihat ya. Saya buka datanya. Ini Pak ya. Ini Pak. Ini di dalam Taurat Musa, ya. Haruslah dikerat kata kulit katanmu menjadi tanda perjanjian. Ya kan? Menjadi tanda perjanjian. Ya. Dan yang disunat ini siapa? Keturunan Abraham, Pak. Bapak keturunan langsung Abraham atau enggak? Ya, nggak tahu juga, Bang. Keturunannya siapa, yang jelas bukan kayaknya. Oke, bukan. Tidak langsung. Sekarang yang disunat ini dari pihakku, Pak, ya. Yang disunat ini adalah, kita lihat, Pak ya. Yang disunat ini siapa yang disunat, Pak? Yang disurat ini keturunan Abraham, orang yang dibeli dengan uang oleh Abraham. Budaknya, artinya budaknya Abraham itu disunat, Pak. Apakah Bapak budaknya Abraham yang dibeli? Oh enggak, framingnya bukan seperti Enggak, itu. berarti bukan. Kita bukan masalah ini budak, tapi ajarannya lah yang kita ambil. Nah, ajaran Bukan siapa budaknya. yang Bapak pakai? Itu kan Ajaran siapa yang Bapak dari- pakai? Maaf, saya dari- tanya, ajaran siapa yang Bapak Itu pakai? ajaran Tuhan atau Allah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Allah kita Abraham mengambil- atau tidak? Allah Abraham, yaitu Nah, Allah kalau Subhanahu wa Allah Ta'ala. Abraham, Bapak pakai Taurat yang mana, Pak? Ya Tauratnya Nabi yang diturunin kitab lah. Mana Tauratnya? Ya sekarang kan dijelaskan itu sudah oleh Allah sudah cabut karena disempurnakan kan gitu. Ya, Ketiga saya kitab tanya itu Tauratnya bermanfaat. mana, Pak? Kalau diminta sama Saya tanya saja, mana Taurat? kalau Mana kalau Taurat Bang- yang Bang mana Arka ya. Taurat yang menjelaskan Oke, tentang saya tentang jawab. sunat, Pak? Oke, saya jawab. Kalau Bang RK minta seperti itu, saya bisa balik. Kalau Bang RK punya akal, mana akal Abang? Saya tanyakan seperti itu, sama Nah, kan? akal saya. Ya, Iya. kalau berbicara akal saya ini di dalam dari Nah, mana keberadaan tunjukkan? saya di Kalau dalamnya. Abang minta tunjukkan seperti Nah, kalau yang berbicara Abang minta Taurat tadi, ini kan mana? Pak, gini, Pak. Kalau berbicara tentang Taurat ini kan berbicara fisik, Pak. Ya, makanya kalau diminta fisiknya kan sudah diambil dan disempurnakan. Kalau saya diminta untuk menunjukkan mana? Mana saya- fisiknya bisa masih saya ada balik. loh, Pak. Bisa saya Fisiknya balik. masih ada loh, Pak. Di kepala Abang Enggak, ada fisiknya otak, masih ada loh, tunjukkan Pak. sama Sekarang seperti gini, itu. ini fisiknya masih ada loh, Pak. Taurat ini fisiknya masih ada loh, Pak. Oh, enggak ada, sudah enggak ada. Kalau nggak ada orang Yahudi baca Taurat, Pak. Oh ya, tapi itu bukan Taurat yang asli dari Allah yang turunkan Jadi kepada mana yang aslinya, Pak?
sudah diambil kembali dan sudah Mana disebutkan. aslinya? Mana datanya? Kapan diambilnya? Kalau minta seperti itu mana? Siapa yang mengambilnya dan kapan diambilnya, yang ada Pak? di pikiran abang saya minta. Kalau diambilnya, jadi yang orang Yahudi baca sampai sekarang ini apa yang dibaca, Pak? Taurat yang sudah Bagaimana Bapak mengatakan itu Tauratnya orang Yahudi itu sudah tidak asli? Jadi Ya. yang aslinya mana? yang Aslinya aslinya mana? sudah diambil dan kembali kepada sisi Allah. Siapa yang mengambilnya? Allah langsung, sisi Allah langsung Kapan? dimusnahkan. Kapan? Kalau ditanya kapan abang bisa menunjukkan? Udahlah mana Pak, ada udahlah, gitu. udah. Bapak tidak bisa menunjuk gini Pak. Sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmiah, Pak. Oh iya, enggak semuanya, Bang. Secara Bapak harus bisa buktikan secara ilmiah. Artinya ilmiah ini adalah pembuktian bolak-balik, Pak. enggak semua harus Ya, ditunjukkan, pembuktian bolak-balik. Gini, Pak. Pembuktian bolak-balik artinya apa? Mujizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar. Ya kan? Ketika Musa membelah lautan, itu sesuatu yang di luar nalar. Tetapi disaksikan oleh bangsa Israel. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, itu di luar nalar, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Bang. Ya. Nah, artinya kita berbicara tentang ilmiah, berarti kita berbicara tentang saksi mata. Ketika kita melakukan yang namanya SPSS, ya, itu ada yang namanya kuantitatif dan kualitatif. Dan siapa yang diwawancarai itu, tentunya dia menyaksikan langsung kejadian di TKP. Itu yang namanya ilmiah, Pak. Ya, tapi kalau bicara kitab suci tidak ada penelitian, Bang. Itu murni dari Tuhan langsung turun kepada yang diutus, gitu, Bang. Diturunkannya itu seperti apa, Pak? Sekarang saya melihat dari sebuah bangsa Israel. Bangsa Israel berbicara tentang Taurat, ya. Itu berbicara tentang hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel. Ketika berbicara tentang hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel, lalu hubungan yang menakjubkan itu dicatat dalam sebuah fakta-fakta sejarahnya, Pak. Dan sampai sekarang, fakta sejarahnya bangsa Israel tidak bisa dipisahkan dengan Taurat-Tauratnya, Pak. Nah sekarang Bapak bilang bagaimana kalau Bapak bilang itu tidak ada hubungan, tidak ada kitabnya dan lain-lain. Ini bicara tentang sejarah dan fakta, Pak. Sehingga spiritual hubungan itu bisa dibuktikan. Karena faktanya ada, Pak. Gitu loh, Pak. Ya. Bapak memahami nggak yang saya omong? Nah, ketika Yesus Kristus, makanya kau tanya, Alkitab yang kau pegang, orang Kristen pegang, itu firman Allah enggak? Saya bilang itu bukan firman Allah. Firman Allah itu adalah, itu dikatakan yang Alkitab yang saya pegang itu namanya graphe, tulisan. Firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Karena firman Allah itu hidup. Firman Allah tidak mungkin jadi benda mati. Karena kalau jadi benda mati, berarti firman Allah itu enggak disebut sebagai Allah hayu lagi. Firman Allah itu tetap hidup. Makanya dikatakan hidup karena Yesus itu adalah firman Allah. Logosnya Allah. Firman Allah adalah Yesus itu sendiri. Sementara Alkitab namanya graphe. Sehingga di dalam Alkitab bisa dibedakan mana logos, mana remata, mana yang namanya graphe. Nah itu sampai sedalam itu, Pak. Ya betul. Tapi menurut saya pribadi, kalau firman itu berubah menjadi sesosok manusia, saya pribadi tidak masuk di akal, Bang, gitu. Itu sih yang saya sendiri menurut rasakan. Abang itu tidak masuk di akal. Tetapi kalau kita melihat sebuah catatan historikal, bahkan kita melihat dalam targum Yahudi, ya, dalam targum Yeremia, dalam targum Yahudi, itu mengatakan bahwa memraknya Allah itu mempunyai bentuk. Bahkan ketika memraknya Allah bertemu dengan Gideon, bertemu dengan bangsa Israel, bertemu dengan Abraham. Ketika firmannya Allah bertemu dengan siapa? Firman manusia itu terbatas, Pak. Logiknya manusia terbatas. Tetapi logiknya Allah itu tak terbatas. Makanya ketika lihat hubungan spiritual, logiknya Allah itu punya bentuk. Makanya dalam targum Yahudi mengatakan, memraknya Allah turun gagah berani seperti seorang prajurit.
Bahkan memberanya Allah dipanggil Tuhan oleh Gideon. Firman Allah dipanggil Tuhan oleh Abraham. Firman Allah dipanggil Tuhan oleh Yusuf. Bahkan firman Allah bersama-sama dengan Abraham. Makanya Yesus mengkonfirmasi, mengatakan apa? Bapamu Abraham telah melihat aku. Karena sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Dan betul dikonfirmasi dalam Kejadian pasal 18. Di mana firmannya Allah, memberanya Allah bertemu. Bahkan memberanya Allah bertemu dengan Musa di atas gunung Sinai. Yang mengatakan, aku adalah aku, Ehye, Eser, Ehye. Jadi kalau Bapak mengatakan nggak masuk akal, ya karena logiknya Bapak terbatas. Logiknya manusia terbatas. Tapi logiknya Allah itu tanpa batas, omnipresent. Ya, jadi kalau Bapak bilang tidak mungkin, lah kejadiannya memang mungkin terjadi kok. Memberanya Allah bertemu dengan Abraham, Yusuf, Gideon dengan bangsa Israel, dan memberanya Allah menjadi manusia. Kenyataan. Kalau menurut Abang, Tuhan itu apakah bisa berubah menjadi apapun? Kira-kira bisa nggak, Bang, seperti itu, Bang? Nah, sekarang Abang, sekarang gini, Tuhan itu, Bang, di dalam Alkitab itu sangat verbal plenary, Kak. Kata per kata. Di Alkitab ada Tuhan huruf besar, ada T-nya huruf besar, U-nya kecil. Kalau T-nya huruf kecil itu mengacu pada gelar kepenguasaan. Nah, sekarang kita berbicara tentang Allah Sang Kholik. Ya, Al-Ilah artinya Allah Sang sesembahan kita. Ya. Ketika Allah itu bisa nggak jadi batu. Sekarang kalau Allah jadi batu, untuk apa dia jadi batu? Tujuannya apa? Ya, sebentar Bang. Menurut saya tadi mengatakan Allah, menurut saya lebih baik nggak dipakai gitu Bang. Menurut saya Bang ya, karena saya melihat itu apa ya, seperti offset ke agama, kepercayaan orang lain. Contohnya, sekarang Bapak mengatakan kita lagi bicara Allah ya. Ini diskusi bagus. Ya. Saya juga sekarang baca, ketika Bang. Bapak berbicara tentang kata Allah, ya, orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah, ya kan? Sip. Iya Bang. Gitu kan? Pertanyaan saya simpel, Pak. Pertanyaan saya simpel. Apakah sebelum keberadaan agama Bapak, kata Allah itu belum ada atau sudah ada? Baik. Saya coba. Buka kameranya, Bang. Buka kameranya, Bang. Oke, Bang, saya tunjukkan data ini, Bang. Saya tunjukkan data. Silakan. Bahwasannya dulu Yesus yang Abang percayai itu bahasa sehari-harinya adalah Aramaik. Nih, bahasa sehari-hari kaum Yahudi di abad 1 itu Aramaik. Yosua, sekarang kan terkenal Yesus, bukan Yesus. Kalau sekarang Yesus, kalau dulu Yesua, adalah bahasa Aramaik. Kabar baik, awal itu adalah Aramaik. Kemudian, naskah-naskah perjanjian baru ditulis dalam bahasa Aramaik. Nah, saya ini mempunyai data bahwasannya ini adalah kitab dari Aramaik diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada tulisannya Matai atau Matius, Markus atau Markus, Luka atau Lukas, Yohanes atau Yohanes. Nah, di sini dikatakan di terjemahan ini dikatakan di bawah, setelah banyak terjemahan dikatakan telah diterjemahkan, maka di sini akan ada banyak yang hilang. Contoh, menghilangkan nama Allah atau Allah, definisi dari kata Allah itu dari KBBI adalah Tuhan, nama Tuhan, bukan nama sesembahan. Yang kedua, di situ menghilangkan kata lain yang ada di dalam KBBI, maknanya adalah Injil nanti diganti oleh kabar baik, malaikat akan diganti malak, nabi akan diganti nabiah. Ini masih banyak lagi. Nah, kita akan kami akan tunggu dari tim-tim kami ini untuk nanti akan dirubah dari kitab asalnya yaitu berbahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita akan ajukan ke LAI. Pertanyaan saya, Pak, simple. Ya, saya sepakat. Tapi gini, Pak, kita bicara. Ketika Bapak buka kamera depannya, Pak. Ketika siap. Bapak berbicara tentang
ketika Bapak berbicara tentang bahasa Aramaik, ya kan? Buka kameranya Pak, biar enak. Siap. Ketika Bapak Agus Fahri berbicara tentang bahasa, saya suka diskusi kayak gini Pak ya. Ketika, jangan baper-baper ya Pak ya. Ya, oke. Saya hanya. Ketika Bapak Agus Fahri berbicara tentang bahasa Aramaik, ya kan? Pertanyaan saya, bahasa Aramaik ini termasuk rumpun bahasa apa Pak? Rumpun bahasa. Rumpun bahasa itu dulunya kan bahasa sehari-hari, atau kalau di kita mungkin bahasa daerahnya ya, dari Yesus di setiap harinya. Bahwasanya Yesus Salah. atau Yesua Rumpun kalau berbicara bahasa Aramaik ini berbicara tentang rumpun bahasa Semit. Nah, sekarang kalau berbicara tentang rumpun bahasa Semit Barat, ada Semit Timur, ada Semit Barat. Ya, betul. Nah, Semit Barat ini ada bahasa apa saja Pak dalam bahasa Afroasiatik? Termasuk Pesita. No, tidak ada urusan. Sekarang saya lagi tanya bahasa Pak. Dalam ini kan Bapak bahasa Semit. Bahasa Semit tidak ada Semit Barat, ada Semit Timur. Nah, Semit Barat ini kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak Pak. Jika ya katakannya. Oke, bahasa Assyria. Bukan gitu Pak, bukan. Rumpun bahasa Semit ini ada Semit Barat, ada Semit Timur. Semit Barat ini ada bahasa apa saja, termasuk bahasa Aramaik. Ini bahasa apa saja? Pertama Aramaik, kedua bahasa apa? Bahasa Aramaik itu dari segi kelompok Semitnya, bahasa ini meliputi bangsa Assyria, Babilonia, Kasdim, Aram, Ibrani, dan Arab. Nah, itu aksara sekarang atau Pak, alfabet dari Aram atau perkembangan menjadi bahasa bentuk. Sekarang kalau bahasa Semit ini Pak adalah bahasa, ini bahasa netral atau enggak? Gimana Bang? Bahasa itu netral atau enggak? Apakah kalau bahasa tidak netral, apakah bahasa hanya ditujukan pada satu agama saja atau kelompok? Semuanya dari bangsa itu sendiri yang memakai kan Bang? Saya tanya, bahasa itu netral atau tidak? Kalau netral, kalau dikatakan ngerti netral? Netral artinya dia bisa. Ketika bahasa Arab, bukan berarti bahasa Arab itu hanya ditujukan pada satu kelompok agama saja, Pak. Atau satu kelompok unity, bukan. Ya. Ya, bahasa itu netral. Makanya ketika saya katakan bahasa itu netral, saya tanyakan kepada Bapak Agus. Sebelum agama Bapak ada, agama Bapak eksis di abad keberapa, Pak? Antara 6-7 Bang ya. Kalau nggak salah. Abad 6 atau 7. Oke. Sekarang, sebelum abad ke-6 dan 7, apakah sudah menggunakan kata Allah atau enggak? Sudah kayaknya. Silakan. Sudah. Karena makanya. Siapa yang menggunakan? Dari temurun-temurun dari Nabi, dari Adam sampai Nabi Musa, Isa, sampai Muhammad pun juga dipakai kan. Nah, sekarang ketika Bapak Agus mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh menggunakan bahasa Arab, lalu kalian ingin menggugat kita di LI, ingin bertanya di LI, itu kan? It's okay, itu hak kalian. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, di dalam sebuah buku Anthony, ya, and then James mengatakan dalam buku World Mythology and Legend, halaman 53, mengatakan pada saat itu ada sebuah kelompok yang sudah menggunakan kata Allah. Lalu Bapak tahu nggak? Ya, Bapak tahu nggak? Dalam sebuah buku Arabia and Ethiopia in the Oxford Handbook of Late Antiquity, ya halaman 304, Late Antiquity, itu sudah menggunakan kata Allah. Bapak tahu nggak siapa yang menggunakan? Ya. Kata Allah, Amar bin Luhai. Kata Allah. Dalam Late Antiquity, halaman 304 dan 305, itu mengatakan, ini mitologi Arab. Mengatakan Amar bin Luhai memanggil dewa tertingginya dengan sebutan Allah. Kenapa kalian tidak menggugat Amar bin Luhai? Ya. Pertanyaan saya. Ketika Amar bin Luhai memanggil dewa tertingginya dengan sebutan Allah, ini pertanyaannya. Berarti disebut ketika Amar bin Luhai gitu ketika Amar bin Luhai memanggil Allahnya, dewa tertingginya dengan sebutan Allah, ya, dalam buku Late Antiquity, ya kan? Dalam Late Antiquity, pertanyaan saya, Pak, Allah yang dipanggil Amar bin Luhai itu generic name atau proper name? Yang jelas dari dulu itu adalah proper name, bukan generic name.
Karena kalau sudah menjadi proper name, saya nggak tahu ya, Pak, LA itu menjadi kalau enggak, dasarannya. pertanyaan saya gini, Pak. Pertanyaan saya gini. Ketika Amr bin Luhai memanggil dewa tertingginya dengan sebutan Allah dalam Late Antiquity, Arabia and Ethiopia in the Oxford Handbook Late Antiquity, halaman 304 dan 305 ada ISBN-nya. Itu Amr bin Luhai itu memanggil Allahnya itu generic name atau proper, Pak? Saya tanya konteks Amr bin Luhai sekarang. Seharusnya proper name, Bang. Karena di mana-mana Bapak tahu dari mana Amr bin Luhai memanggil Allah dengan proper name? Ya, saya kan tinggal gini, Bang. Dimanapun di bangsa di seluruh dunia ini, kalau sudah mengatakan Allah itu sudah menjadi proper name, nama. Tidak mungkin menjadi generic. Kalau menjadi generic, maka kita kaum maka orang-orang di Abang itu akan menjadi offset, akan menjadi menjadi sandungan bertengkaran kepada agama yang lain. Contoh sekarang, Bang, terjadinya di Bali. Di Bali itu Yesus dirubah menjadi Sang Yang Widi Saya. Jangan kemana-mana dulu. Saya lagi berbicara tentang Allah, Pak. Iya, betul. Di situ Allahnya diganti. Jangan kemana-mana dulu. Maksudnya gini, Pak. Bali. Jangan kemana-mana. Amr bin Luhai ini memanggil dewa tertingginya dengan sebutan Allah dalam Late Antiquity. Nah, kemudian sekarang pertanyaan saya kedua, Pak. Ketika kalian ingin pergi ke LAI, kalian punya jadi mengkaji itu bukan dari segi kitab, tetapi kita mengkaji dari segi gramatikal. Kita mengkaji kata Allah ini dari segi apa? Dari segi historikal. Ya kan? Sekarang kalau dari segi historikal, saya tanya, Pak. Sebelum Bapak kan mengatakan agama Bapak hadir di abad ke-6 dan abad ke-7. Bukan kata saya, kata Bapak. Ya kan, sekitar itu. Nah, sekarang pertanyaan saya simple. Ya, di dalam gereja Assyria atau gereja-gereja timur ya, gereja-gereja timur seperti gereja Ortodoks Yunani, gereja Antioquia, Yerusalem, Alexandria, gereja Katolik, gereja Malaki dan lain-lain, itu sudah menggunakan kata Allah, Pak. Sudah menggunakan kata Allah, Pak. Karena di sini berbicara tentang rumpun Semit Barat yang berbicara tentang kata Allah. Nah, kalau berbicara tentang rumpun Semit, Pak, kalau berbicara tentang rumpun Semit, ini berbicara tentang bahasa Ibrani, Aramaik, dan juga bahasa Arab. Sehingga kita tahu, Pak, ketika berbicara tentang rumpun Semit, Pak ya, dalam Church of the East, ya, dalam Church of the East, dalam gereja-gereja timur, tradisi-tradisi gereja timur, itu sudah menggunakan kata Allah sejak abad pertama penyebaran itu, Pak, kekristenan. Itu sudah. Ini secara historikal. Jadi bagaimana mungkin Bapak mengatakan kami orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah sementara bahasa itu netral? Kami ada di Indonesia. Jadi Allah itu sang sesembahan. Ketika kami bilang sang sesembahan, tidak mungkin kami menggunakan yang lain. Jadi kita melihat historikal, Pak. Historikalnya seperti apa ini, Pak? Oke. Coba, Pak. Oke. Bolehlah kalau memang dari Abang ingin menggunakan itu, bolehlah silakan. Tapi saya setelah kami dan tim itu berusaha menerjemahkan dari bahasa asli Aramaik ke dalam bahasa Indonesia, dan kita memakai patokannya KBBI atau bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan. Saya nggak tahu dulu LAI itu memakai dasar apa sehingga menjadi nama Allah atau Allah itu menjadi generic name. Dasarannya nggak ada, makanya nggak boleh dipakai. Harus menjadi proper name. Dimanapun di belahan dunia, di seluruh dunia, itu menyatakan bahwasannya Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Tidak ada dasarannya, apalagi masuk di Indonesia. Kalau itu dipaksakan, maka akan menjadi polemik sepanjang adanya Allah itu atau Allah itu menjadikan generic name. Sekarang yang terbaru-baru di Bali, nama Yesus diganti dengan nama yang Tuhan yang ada di Bali. Mereka protes. Nah, di sini kenapa tidak konsisten di Abang? Kenapa tidak memakai yang aslinya atau YHWH ya dulu kalau tidak salah ya, kalau dari terjemahan aslinya. Ya menurut saya seperti itulah. Jadi kita berusaha nanti, mudah-mudahan kita ini. Kalau Bapak Agus memakai, kalau Bapak Agus argumentasinya seperti itu, saya yakin bakal mentok, Pak.
Karena argumentasi Bapak Agus tidak kuat. Tidak kuat. Makanya saya tanya, ketika Allah itu proper name, dalam sebuah buku Late Antiquity, ya, dalam Arabic Ethiopia, Late Antiquity, itu Amr bin Luhai memanggil sesembahannya dengan sebutan Allah. Makanya saya tanya Bapak Agus, Allah di situ yang dipanggil oleh Amr bin Luhai itu dengan sebutan proper name atau generic name? Siap. Kalau Abang memaksakan tadi dari versi Abang, dari Semik, dan dari yang Abang tadi mengatakan orang tersebut berusaha memakai generic name, kita melihat dari sesuatu dari kacamata yang luas. Kita menerjemahkan suatu kitab, kita mengambilnya dari semua bahasa, baik dari bahasa Aramaik, dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani, ya, dan semuanya kita mengambil mana yang paling konkret, yang pas untuk diterjemahkan nama Allah, nama Yesus itu mau dipakai di Indonesia itu apa? Kalau sampai diganti dengan nama yang lain, Yesus itu, maka akan offset dari ke agama yang lain. Contohnya sekarang di Bali. Maksudnya itu, ganti nama Yesus yang mana, Bang? Nah, aslinya kan kalau Yesus itu aslinya kalau bahasa Arabnya kan Yosua. Jadi gini Pak ya, saya ingin tunjukkan satu data buat sekarang Bapak gini, ya. Bang. Dulu gini. Abang TBLAI dulu silakan ngomong dulu. Dari Isa Al-Masih sekarang sudah hilang. Dulu adalah mengatakan Allah atau Tuhan. Sekarang sudah dirubah lagi, tidak ada kata ilah. Nah, ini tidak konsistennya. LAI itu rujukannya kurang mendasar. Kurang apa ya istilahnya itu, memakai patokannya itu apa, sehingga seperti itu terjadinya. Makanya banyak mengatakan sampai 26.000 lebih bahwasannya Alkitab itu harus direvisi. Nah, makanya kita sekarang mau berusaha menerjemahkan dari bahasa aslinya Aram atau Aramaik itu ke dalam bahasa Indonesia, dan di situ surga tidak ada hilang, nabi tidak ada, malaikat tidak ada, menjadi malak. Maksudnya bagaimana? Nama malaikat tidak ada di aslinya bahasa Aramaik itu, Pak, tidak ada kata malaikat itu bahasa Indonesia atau bahasa apa? Iya, bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau malaikat itu bahasa Indonesia, saya orang Indonesia. Tidak boleh saya menggunakan kata Indonesia. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata malak. Sekarang kalau di Indonesia menggunakan kata malaikat. Jadi tidak boleh kami orang Indonesia menggunakan kata malaikat. Boleh. Pikir, Pak. Gini, bahasa Indonesia itu ada 4 tahapan untuk harus bisa mengambilnya. 1, mengadopsi. 2, harus mengambil kata serapan dan sebagainya. Nah, itu sehingga kata serapan apa yang dipakai, Pak? Ya. Nah, sekarang kita lagi berbicara tentang kata serapan. Sekarang ya, kita lagi berbicara tentang kata serapan nih, Pak. Ya kan? Nah, kita berbicara tentang rumpun bahasa Semit. Ya kan? Tentang kata Allah ya, contoh tentang kata Allah. Ya kan? Nah, di dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan alef, lamet, lamet, me. Almet, lamet, lamet, he. Di dalam bahasa Arab, menggunakan alif, lam, lam, ha. Saya nggak bahas agama manapun, tapi ini saya lagi berbicara bahasa yang netral. Oke? Nah, sekarang saya tanya, Pak. Bahasa Indonesia dia apa? Gimana? Bahasa Ibrani, alef, lamet, lamet, he. Bahasa Arab, maaf, saya nggak menyinggung agama manapun, tetapi ini bahasa netral. Saya bicara dalam konteks bahasa alif, lam, lam, ha. Dalam bahasa Indonesia, hurufnya apa? Abjadnya? Dalam bahasa Indonesia, alif, a, l, l, a, h. Nah, sekarang saya orang Indonesia nggak? Tidak boleh saya menggunakan kata Allah dari serapan itu? Itu boleh karena sudah diserap oleh bahasa Indonesia dan diadopsi. Bolehnya apa? Kenapa? Karena sudah boleh nggak? Tapi boleh toh? mempunyai boleh, tapi sudah dikunci. Nah, ini yang saya bilang argumentasi Bapak Agus dan teman-teman harus matang secara historikal. Betul. Kalau gini, tidak Bang. matang akan seperti ini, Pak. Karena di sini main akademis, Pak. Boleh saya jelaskan sedikit. Tapi gini, Abang mengatakan kata Allah itu sudah berubah menjadi dari kata pengucapannya, Bang. Harusnya alif a l a h bukan a l l a h. Oke. Itu, Bang. Makanya
kenapa Pak, ya. dalam kata boleh mengambil atau enggak, itu kalau abang mengatakan Allah itu L-nya satu. Gitu loh, Bang. Gini Pak, perhatikan baik-baik Pak ya. Perhatikan baik-baik Pak. Aduh. Nih, Bapak perhatikan baik-baik. Ini Alef. Ini Lamet. Lamet. Hey. Oke. Sekarang, Alef ini apa Pak? A. L ini apa Pak? Lamet ini apa Pak? L. Lamet ini apa Pak? L. Hey ini apa Pak? Lihat sini Pak. Lihat sini. Hey ini apa? H. Bacanya apa Pak? Bacanya apa Pak? Alef lamet lamet he. A alef A. Lamet L. Lamet L. Hey ha. Sekarang kalau di Indonesia kan, saya orang Indonesia, tidak boleh saya menggunakan kata Allah dari serapan ini? Dari serapan Ibrani ini? Pak. Makanya saya bilang Pak, argumentasinya harus kuat. Kalau argumentasinya tidak kuat, mau kalian tuntut bagaimanapun, makanya ini secara kata. Makanya ada seorang Rabi Yahudi. Rabi Yahudi ini namanya Saadia Gaon. Rabi Yahudi namanya Saadia Gaon. Saadia Gaon ini dia seorang rabi yang mentranslatekan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Sehingga dalam Kejadian 1 ayat 1 Pak. Nih Pak. Ya, Bapak lihat baik-baik. Ya, biar Bapak paham. Nih Pak. Pak, perhatikan. Ini Kejadian 1 ayat 1. Alef lamet lamet he. Alef lamet lamet he. Alef lamet lamet he. Ini Kejadian 1 yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Saadia Gaon. Apa Pak bacanya? Ini Alkitab nih. Apa nih Pak? Itu dari bahasa Arab ke... Ini Alkitab Pak. Ini Alkitab yang diterjemahkan, yang ditranslatekan oleh Saadia Gaon. Ya, bahasa Ibrani Pak. Lihat ini bahasa Ibrani. Oh, bahasa Alef Ibrani. lamet lamet he. Lihat ini Pak. Hey. Alef lamet lamet he. Ini Kejadian 1 dalam bahasa Ibrani. Okay. Bapak lihat dalam Kejadian 1 dalam bahasa Arab dia bilang apa? Oke. Apa ini Pak? Makanya saya katakan bahasa itu netral Pak. Tapi menurut saya abang yang menunjukkan tadi dari bahasa yang asli bahasa Ibrani ya, terus ke bahasa Arab itu akan terbantahkan. Bukan saya, tetapi seorang Rabi Yahudi namanya Saadia Gaon. Iya betul. Yang abang tunjukkan tadi semuanya itu akan terbantahkan oleh bahasa aslinya Aramaik setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Aramaik sekarang saya tanya Pak. Bahasa Aramaik dari Alef lamet, bahasa Ibraninya Alef lamet lamet he. Bahasa Aramaiknya Alef itu apa? A itu apa? Oke, saya tunjukkan dulu, saya cari. Enggak, saya tanya dulu. Bahasa Aramaik dari A itu apa Pak? Saya tanya bahasa Aramaik dari A itu apa Pak? Nggak tahu juga Bang. Makanya dengar baik-baik Pak. Ibrani alef lamet lamet he lamet he. Aramaik itu alaf lamat he. Arabnya alif lam ha. Aramaik itu alaf lamat he. Jadi makanya saya bilang ini bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab. Ini adalah sebuah bahasa yang netral Pak. Bahasa itu netral. Jadi bahasa itu tidak merujuk pada satu rumpun komunitas saja. Makanya saya katakan, dalam Church of the East, liturgi-liturgi dalam kekristenan sudah menggunakan kata Allah. Karena ini bahasa. Makanya saya bilang argumentasi Anda harus kuat ketika Anda mau ke LAI. Ya, pasti itu nanti. Pasti. Siapkan historikalnya, siapkan gramatikalnya, siapkan
kitabnya. Siap, kami sudah siapkan itu semuanya. Bahkan kami sudah ada websitenya ini. Tadi yang saya tunjukkan itu website dari bahasa Aramaik diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, gitu. Di situ pun juga dikatakan bahwasannya banyak istilah-istilah yang akan hilang karena dari bahasa Aramaik itu akan diganti kepada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan KBBI yang betul, gitu. Ini Pak, dengar baik-baik ya. Dalam Lukas ini sebelum kitab Bapak ada. Dalam Lukas pasal 3 ayat 38 ya mengatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, di dalam Haberit Lukas 3 ayat 38 dia bilang Ben Enos, Ben Set, Ben Adam, Ben Elohim. Nah, ini dalam Haberit Ibrani. Dalam bahasa Arabnya dia menggunakan Abni Allahi. Nah, sekarang Bapak lihat nih Pak. Ini Lukas 3 ayat 38. Bapak perhatikan. Apa ini Pak? Allah. Nah, makanya saya katakan, dalam sebuah historical Church of the East, kekristenan sudah menggunakan kata Allah. Makanya saya bilang ketika Anda ke LAI, argumentasi kalian apa? Ini saya kasih kalian berpikir nih. Sebelum ke LAI dan berikan argumentasi, ini saya masih mengeluarkan data yang sederhana loh Pak. Belum saya menggunakan data yang lebih dalam Pak. Oke, Bing. Ini saya juga akan menunjukkan bahwasannya kami sudah menerjemahkan. Oke. Kami ini siapa yang terjemahkan Pak? Dari tim kami yang sudah sangat istilahnya teman dari tim kami sudah mengkoordinasikan kepada kepada LAI juga mengkoordinasikan, bahkan ada yang mengatakan dari tim LAI dulu sudah mengkonfirmasikan memang banyak kesalahan sampai 6.000 kesalahan. Nah, di sini ini dari mana bentuk konfirmasi dari LAI-nya? Nah, ini kalau ditanyakan mana surat konfirmasi, saya tanya mana surat konfirmasi dari LAI-nya? Itu rahasia, itu nanti. Sama halnya Abang minta gini. Ada kejadian dan ada barang bukti. Mana barang buktinya? Ya ada di kepolisian gitu ya. Ya, kalau ditanyakan mana buktinya? Ya ada di tim kami, di LA ada di tim. Jangan kau lapor saya Pak, kita diskusi ini Pak. Agus, kau kayak gini dari tadi saya nggak mau ajak kau diskusi Agus, kalau kau lapor saya nggak mau aku. Nggak ada gini Bang, ini saya tunjukkan ya. Ini dari kitab yang sudah diterjemahkan dari LAI. Nggak ada kan kau lapor-lapor aku kan Agus? Nggak ada. Ini saya tunjukkan Matius 4 nomor 6 ya. Oke, di sini LAI menerjemahkan lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, ini akan menjerai umat Islam. Kalau di sini menggunakan anak Allah atau anak Allah. Kenapa? Nama Allah itu tidak diberanakkan dalam umat Muslim. Nah, sekarang kami lihat dari terjemahan Aramaik ke dalam bahasa Indonesia. Nih, Matius 4 nomor 6. Di sini dikatakan terjemahan asli dari Aramaik ke dalam bahasa Indonesia. Lalu dia berkata, jika engkau sang putra milik Tuhan, Allah. Jadi diterjemahkan sang putra milik Tuhan, bukan anak. Putra milik Tuhan. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab tertulis pada malaknya diperintahkan menangkapmu di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk batu. Nah, di sini nama Allah, anak Allah itu sudah tidak ada. Yang ada adalah putra milik Tuhan atau Allah. Itu sedikit ya. Jadi nanti kami akan lebih konsisten, lebih banyak lagi untuk menerjemahkan yang mana lagi yang harus bahasa itu yang harus dihilangkan. Sekarang gini Pak, ketika Daud menuliskan, kenal Daud kan? Nabi Daud. Oke. Kalian bilang Nabi. Ya. Ketika Daud mengatakan, Tuhan berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Pertanyaan saya Pak, ketika Daud mengatakan Allah memperanakan anaknya, kenapa kalian tidak menggugat Daud dalam Mazmurnya dia tulis? Ya karena. Nah sekarang ketika Bapak, sekarang gini,
pandangan Bapak Agus, ini Bapak harus mengerti Alkitab. Poin pertama, kenapa tidak gugat Daud, Raja Daud? Kedua, ketika Bapak Agus mengatakan bahwa Allah itu punya istri, lalu contohnya dalam pandangan kalian, Allah itu punya istri lalu punya anak, sehingga Allah itu tidak gini. Ya kan? Nah, sekarang Bapak Agus tahu nggak anak itu apa, Pak, dalam Alkitab? Dalam Alkitab, Anak itu merujuk pada apa, Pak? kalau dalam Alkitab sih nggak paham, Bang. Di dalam Alkitab itu anak itu dikatakan sebagai yang sulung. Apakah Allah punya anak sulung? Nggak ada. Karena Allah tidak Jadi beranak Bapak, dan tidak ketika di diberanakan. dalam Alkitab mengatakan kata anak, ketika dalam Alkitab mengatakan yang sulung, bukan berarti Allah punya anak, lalu Allah punya anak sulung. Bukan begitu, Pak. Karena di situ berbicara tentang gelar, Pak. Anak, berbicara tentang sulung, berbicara tentang prototokos. Sebentar. Tidak sembarang, Pak, mengartikan Alkitab itu. Jadi ketika Bapak pergi ke Elai, lalu Bapak bilang, ya ini Allah punya anak. Anak Allah, putra Allah. Allah punya putra. Bukan gitu, Pak. Itu Bapak ketika dalam ranah teologi, itu bakal diskakmat. Karena teologi kekristenan tidak seperti yang Bapak pikirkan. Bahwa Allah itu punya ini, lalu punya anak, lalu dikatakan yang sulung. Bukan gitu, Pak. Sebentar, Bang. Baterainya mau habis. Mau saya cas dulu. Oke. Siap. Jangan lapor-lapor saya ya, Pak Agus ya. Oh, nggak ada. Kita diskusi bagus kok, Bang. Saya senang kok diskusi Ya, seperti ini. gitu. Karena Jadi gini, Pak. Tidak saling menjatuhkan ya. betul. Ya, saya hanya kasih pandangan, Pak. Ntar saya ambil Jadi ketika casan dulu, Bang. Oke, siap, mangga. Ya, diskusinya bagus ya. Kita diskusi santun kayak gini. Ya, jadi bukan berarti Allah punya anak, bukan begitu, sobat. Gitu. Jadi makanya saya pertanyakan dalam Mazmur 2 ayat 7 itu Allah memperanakan anaknya. Bukan berarti Allah punya anak. Bukan. Ini berbicara tentang nubuatan ini. Ya. Berbicara tentang janji Allah nih. Ya. Lewat keturunan Daud yang akan berhubungan dengan Mazmur 110 ayat 1 dengan Matius 22. Matius 22 ayat 43 45 itu berbicara jika Daud memanggil dia Tuhan, bagaimana Tuhan itu adalah anaknya pula. Bagaimana? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian ingin menggugat segala sesuatu, itu harus berdasarkan kajian yang mendalam. Kajian apa yang kamu pakai? Ya, kajian apa yang mau dipakai? Ketika ingin menggugat LAI, kajian apa yang saya baru kasih keluar kulit-kulitnya loh ini. Masih kulit saya keluarkan. Masih secara dalam lagi. Jangan lupa log orange, jangan lupa pol-pol Bang RK ya. Ini masih kulit guys. Belum secara mendalam saya keluarkan data ini. Belum, masih banyak. Ya, makanya saya bilang, sampai sejauh mana kita memahami tentang teologi dalam kekristenan. Di dalam Alkitab. Ya, ini saya masih bahas Alkitab. Kalau kita komparasi, tapi jangan lakukan mirroring guys ya. Jangan deh ya. Ya, jangan deh ya. Salam santun, salam toleransi teman. Ini